Selamat sore, saya Prasidya Puspa, warga Liang Melas Datas atau LMD, Desa Kutambelin, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, merayakan kebahagiaan mereka atas perbaikan jalan yang sudah rusak berpuluh-puluh tahun lamanya dengan membangun juma atau ladang dan monumen Jokowi di sana. Pembangunan akan segera dimulai dengan peletakan batu pertama hari ini dan akan kami ajak Anda untuk ikut menjadi saksi momentum ini dalam Indonesia Forward. Ya, berbicara soal peletakan batu hari ini, kita ketahui masyarakat desa sekawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara semakin bersemangat untuk menghasilkan komoditas pertanian unggulan, khususnya buah jeruk. Nah, kebijakan dan kerja nyata dari Presiden Joko Widodo membuat kampung mereka yang dulu kaya akan hasil bumi namun miskin infrastruktur, kini semakin makmur karena punya infrastruktur yang bagus dan berkualitas. Inilah jalan yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hingga awal November 2023, jalan sepanjang 22 km ini telah selesai dibangun lengkap dengan saluran drainasenya. Kementerian PUPR juga terus melakukan pembangunan jalan lainnya. Hampir semua jalan di kawasan itu telah dilakukan pengerasan lengkap dengan pengerjaan drainase. Warga desa bersyukur kini jalan desa mereka telah dibangun dengan baik, sehingga semua hasil pertanian dapat dipasarkan dengan baik. Kalau dibanding dulu sebenarnya sekarang udah sangat bagus sekali lah. Karena dulu kita punya jalan tanah berlubang-berlubang, semua kalau aksesnya pun masih susah. Kalau sekarang udah alhamdulillah. Kalau jalan aspal semua. Desa Bapak sudah penuh di aspal semua? Sudah penuh di aspal semua. Kalau desa-desa lain? Kalau desa-desa lain tinggal yang 2 desa di tahap ketiga ini lah yang belum di aspal, itu pun sedang pengerjaan. Kalau dibilang dari situ ya memang semua aspal lah. Kita sudah sangat menguntungkan sekali dari pertanian kita, dari akses jalannya juga menuju ke ibu kota sudah semakin lancar gitu. Jadi di sini mungkin beberapa tahun ke depan mungkin usaha-usaha kita untuk memajukan daerah kita lebih maju lagi karena akses kita sudah bisa mengikuti ke daerah-daerah lain. Para petani jeruk di Liang Melas Datas menyambut baik pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Apalagi awal bulan November merupakan saat panen raya bagi petani. Buah jeruk lokal berkualitas super dari Karo siap dipasarkan ke berbagai kota di Sumatera dan Jawa. Jalan yang telah baik membuat jeruk dapat diangkut dengan cepat, sehingga tiba lebih cepat ke pasar. Dulu Pak, jeruk kami bisa busuk entah rusak di jalan karena jalan rusak, entah nggak panen karena nggak ada yang beli. Ini berkat jalan sudah bagus, panen kami pun sudah semakin baik, terus harga pun sudah semakin naik, kami beli pupuk, beli obat pun sudah nggak susah. Pembangunan infrastruktur jalan di 6 desa di 3 kecamatan Kabupaten Karo merupakan kebijakan dan kerja nyata Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi datang langsung ke Liang Melas Datas untuk melihat langsung proses pengerjaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada 4 Februari 2022. Presiden Jokowi juga memetik sendiri buah jeruk hasil kerja keras petani dari kebun. Langkah cepat Presiden Jokowi menjawab aspirasi masyarakat 6 desa, yaitu Desa Sukajulu, Kutang Baru, Batu Mamak, Pola Tebu, Kutambelin, dan Desa Kuta Pengkih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mardinding, Kecamatan Laubaleng, dan Kecamatan Tiga Binanga ditambah 3 dusun. Warga di kawasan Liang Melas Datas ini menemui Presiden Jokowi di istana pada 6 Desember 2021. Warga datang membawa 3 ton buah jeruk berkualitas sebagai buah tangan, sekaligus harapan buah jeruk mereka dapat dipasarkan dengan baik. Tahun 2021 jalan desa mereka telah rusak parah. Sudah puluhan tahun jalan desa sepanjang 30 km rusak. Bahkan 7 km jalan itu rusak parah. Buruknya infrastruktur di 6 desa yang kaya hasil pertanian berdampak pada kesejahteraan warga. Rusaknya jalan membuat desa penghasil jeruk, jagung, dan aneka sayuran ini kesulitan membawa hasil panen produk pertaniannya keluar daerah. Biaya pengiriman barang yang mahal tak sebanding dengan harga jual hasil pertanian yang murah karena dibeli oleh pengepul.
Kini jalan rusak di kawasan Liang Melas Datas nyaris tidak ada lagi, berganti dengan infrastruktur jalan yang baik dan berkualitas. Kebijakan dan kerja nyata Presiden Jokowi membuat kampung mereka yang dulu kaya hasil bumi namun miskin infrastruktur, kini berubah menjadi desa yang lebih makmur, lengkap dengan infrastruktur yang bagus dan berkualitas. Pembangunan Juma dan Monumen Presiden Jokowi di Kabupaten Karo berawal dari peran Presiden Jokowi yang memperbaiki jalan di sana yang sudah rusak selama puluhan tahun. Warga di Desa Liang Melas Datas memerlukan akses jalan yang layak untuk transportasi hasil jeruk milik warga. Presiden Joko Widodo disambut meriah saat berkunjung ke Kampung Jeruk Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Jumat 4 Februari 2022. Petani di kampung itu pernah mengirim jeruk 3 ton ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memohon bantuan Jokowi memperbaiki jalan. Pada kunjungan tersebut, Jokowi berniat mengecek progres perbaikan jalan. Dia disambut meriah warga Kampung Jeruk. Anak-anak juga turut menyambut Jokowi di pinggir jalan. Mereka mengibarkan bendera merah putih di kedua tangan saat rombongan Jokowi melintas. Mantan wali kota Solo itu mengatakan Kampung Jeruk memang membutuhkan perbaikan jalan. Menurutnya, perlu ada perbaikan jalan sepanjang 40.000 km untuk mendukung perkebunan jeruk di Karo. Nanti diulang lagi. Jadi setelah melihat di lapangan, ya yang namanya kebutuhan jalan yang baik itu sangat-sangat diperlukan karena menyangkut nanti struktur biaya dari yang namanya jeruk ini. Modal jeruk. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini 5.000, ongkos kirimnya 8.000. Sebelumnya sejumlah petani mengirim jeruk sebanyak 3 ton ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Desember 2021. Jeruk itu mereka berikan sebagai bentuk permohonan kepada Jokowi untuk membenahi jalan yang rusak. Mereka mengaku proses pengiriman jeruk terhambat karena jalan rusak. Warga Kampung Jeruk seringkali merugi karena jeruk-jeruk yang dikirim rusak dalam perjalanan. Jokowi pun menerima mereka di istana. Dia memastikan perbaikan jalan langsung dimulai untuk mendukung distribusi jeruk dari Sumatera Utara. Koresponden kami Nova Naya Antaka yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berbicara langsung dengan Bobi Nasution dan bertanya soal arah dukungannya di pemilu 2024. Sikapnya nih untuk mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan juga calon wakil presiden Gibran. Dan langsung saja saya sudah bersama dengan Bang Bobi ya. Maju-maju Bang. Maju-maju Bang. Bang, ini sangat menarik, tadi di sela-sela ada prosesi peletakan batu pertama. Tim relawan Bang Bobi ini kayaknya sebenarnya sudah memberikan pernyataan sikapnya untuk mendukung calon presiden Prabowo dan juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa Bang Bobi ini menanggapinya? Tanggapin yang mana dulu nih? Tentang pernyataan sikap mendukung Gibran dan juga Prabowo. Ya tentunya relawan yang menyatakan sikap. Saya selalu sampaikan kepada relawan yang ada baik di Medan atau Sumatera Utara, bebas, kita bebas di ajang Pilpres 2024, kita bebaskan arahan dan pandangannya seperti apa, mau menitipkan masa depannya kepada siapa. Dan mungkin tadi hari ini teman-teman juga menyampaikan pesannya akan dititipkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah itu. Jadi untuk Bang Bobi sendiri pernyataan sikapnya seperti apa Bang? Apakah tegak lurus dengan tim relawannya mendukung Mas Gibran? Relawan aja. Berarti ini fix ya. Bang Bobi ini memberikan pernyataan sikapnya untuk mendukung relawan dan juga artinya mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran begitu. Mas, ini menarik, ini terkait berarti setelah pernyataan tentunya akan ada gerakan ataupun juga strategi selanjutnya bagi tim relawan ini untuk pemilu 2024. Seperti apa Mas gerakan dan juga strategi yang nanti akan dilakukan? Ya gerakannya, strateginya tentunya nanti ditanyakan sama relawan. Karena yang kemarin hanya relawan yang menyampaikan, menanyakan kepada saya boleh nggak kami sudah mulai menentukan kemana pilihan pada saat Pilpres, ya saya sampaikan silahkan
relawan yang ada di sini, masa ada di sini memang sudah harus bisa menentukan pilihannya pada saat Pilpres karena waktunya juga tidak terlalu lama lagi. Jadi silahkan apa yang mau disuarakan, tentunya apapun strategi. Yang saya pesankan adalah teman-teman relawan, kenapa teman-teman semua memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran dari hati dan pikiran, itu yang disampaikan, itu yang diberikan kepada informasi kepada masyarakat. Jangan ada membicarakan fitnah kepada salah satu paslon yang lainnya, itu aja. Pak, ini menarik, nantinya tentunya akan ada tim kemenangan daerah atau TKD. Apakah nantinya tim relawan Bang Bobi juga akan masuk ke dalamnya atau memiliki kekuatan sendiri atau strategi sendiri untuk bisa semakin mengencangkan untuk pemilu 2024? Ya itu, kalau itu tentunya keputusan dari tim pemenangannya ya. Tim pemenangan baik yang ada di pusat ataupun di daerah, apakah teman-teman dari relawan diikut sertakan dalam TKD mungkin tim pemenangan daerahnya ataupun tidak. Nah itu tentunya kami ngikut saja, tentunya relawan juga pasti akan ikut saja juga kepada tim itu. Bang Bobi, ini mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat begitu, artinya kan Bang Bobi memberikan pernyataan sikap ke Gibran. Lalu seperti apa sedikit statusnya di PDIP? Udah saya jawab tadi di situ tuh. Ya pokoknya saya akan berbicara, saya akan ngomong, saya akan menyampaikan soal juga kepada PDI Perjuangan. Tentunya tadi saya sampaikan adalah tujuan kita tetap sama, bagaimana memajukan Indonesia, bangsa dan negara. Tadi hanya mungkin beda pandangan kepada siapa, pesan untuk memajukan bangsa dan negara ini kita titipkan. Mungkin itu nanti akan pertama kali disampaikan. Artinya ketika nanti ada seperti teguran atau sanksi begitu, Bang Bobi juga siap untuk melakukan rekonsiliasi atau diskusi begitu? Yang pasti saya akan menyampaikan pandangan kenapa titipkan pesan pembangunan ke depan pada bangsa Indonesia ini kita titipkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu. Bang Bobi, ini terkait acara ini menarik sekali, peletakan batu pertama patung Pak Jokowi di sini. Seperti apa Bang Bobi melihatnya? Ini luar biasa antusias dan juga masyarakat di LMD ini kepada Pak Presiden. Ya, tadi pesan Pak Presiden ya. Jadi Pak Presiden menyampaikan kepada masyarakat LMD, ini memang tugas dari seorang presiden. Ini juga pembelajaran bagi kami mungkin pemimpin di daerah, kepala daerah. Memang sudah tugas kami kepala daerah untuk membangun infrastruktur. Apalagi daerah LMD ini adalah salah satu daerah penghasil bumi, ada jeruk, di sini ada jagung. Dan kalau infrastruktur tidak dibenahi, ini harga panen contohnya salah satunya, ini bisa melonjak, bisa naik karena salah satu pembentuk harganya adalah transportasinya. Kalau transportasinya berat, nah tentunya harganya akan juga tinggi. Nah ini salah satu tujuan mungkin dibangun. Tadi disampaikan ini memang sudah tugas, namun masyarakat menyampaikan ini adalah ucapan terima kasih karena sebelumnya masyarakat juga mengirimkan jeruk kemarin ya, kurang lebih diterima langsung oleh Pak Presiden dan langsung ditanggapi dengan pengerjaan infrastruktur sekarang yang lagi dikerjakan. Mungkin ini ucapan terima kasih. Untuk harapannya sendiri Bang Bobi, untuk ini kan sudah ada patung Jokowi dan juga museumnya, seperti apa ke depannya harapannya? Ya harapannya tentunya bagaimana tadi saya sampaikan sebagai pembelajaran juga bagi seluruh tentunya kami, contoh misalnya di daerah ataupun di pusat, masyarakat yang hari ini ada di manapun wilayahnya ini bisa menyuarakan, bisa menyampaikan pesan, itu menjadi pembelajaran tentunya kepada para pemimpinnya, dan mudah-mudahan ketika itu pesan yang tersampaikan ini bisa langsung direspon karena hal-hal seperti ini dibutuhkan oleh tentunya bagi para pemimpin untuk mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat ya, bukan berjenjang tapi langsung dari masyarakat, apalagi hari ini kondisi sudah sangat gampang berkomunikasi dengan para pemimpinnya. Bang Bobi, ini menarik tadi pernyataan sikap dari tim relawan. Saya penasaran kenapa memilih di tempat ini dan juga tadi waktunya kenapa baru sekarang melakukan pernyataan sikap, dan ini juga turut mengejutkan karena tiba-tiba tim relawan ternyata sudah memberikan sikapnya. Ya, teman-teman kemarin memang salah satu kegiatan yang
ada lagi kumpul-kumpul dengan para relawan. Ini kebetulan lagi di sini, lagi di Tanah Karo. Beberapa kegiatan juga kita buat di Tanah Karo. Beberapa minggu lalu juga kita buat kegiatan di sini. Dan teman-teman sepakat kemarin sekalian mau menanyakan sama saya, mau deklarasi, mau menyatakan sikapnya, ya silahkan. Kebetulan lagi acara di sini. Ya maksud dan tujuannya tanyakan relawan lah. Ya. Untuk relawan sendiri ini kader-kadernya dari Sumatera Utara saja atau memang ini sepertinya cukup banyak kaum Gen Z juga ya Bang Bobi ya? Seperti apa Bang ini rekrutmennya atau kayak semakin banyak tim relawan yang akhirnya mensupport? Ya relawan, namanya relawan kita nggak bisa ini ya, maksudnya nggak bisa kita tentuin satu-satu. Ada relawan yang memang peduli dengan pandangannya terhadap milenial, Gen Z, ada yang relawan peduli tentang kebudayaan, karena kita di sini kebudayaannya sangat multi etnis, jadi banyak sekali unsur-unsur relawan yang ada di sini. Oh, Bang, ini harapannya untuk pemilu 2024 ke depannya seperti apa di mata Bang Bobi sendiri? Harapannya yang pasti pemilu 2024 harus aman, damai, dan tentram, dan tentunya membawa kebahagiaan, itu aja. Bapak terakhir mungkin nih, Kaisa kan juga sudah menjadi ketum PSI. Kalau misalnya diajak nih sama Kaisa untuk bergabung, sudah ada pinangan-pinangan itu kan? Belum ada. Tapi tertarik ya? Hah? Tertarik kalau bisa dipinang atau diajak Mas Kaisa? Insya Allah lihat nanti, lihat kondisi. Lihat kondisinya. Thank you. Iya. Bang Bobi, ya tadi bisa disampaikan memang tim relawan telah memberikan pernyataan sikapnya untuk mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, dan tentunya tadi seperti disampaikan oleh Bobi Nasution, artinya Bobi juga menyatakan sikapnya untuk mendukung capres Prabowo dan juga cawapres Gibran Rakabuming Raka. Dan tentunya kita akan melihat seperti apa nanti ke depannya ke hiruk pikuk pemilu 2024 yang semakin ramai, dan tentu kita berharap pemilu 2024 juga bisa berjalan dengan kondusif. Oke, sebelum tadi koresponden kami Novanaya Antaka mewawancarai Bobi Nasution, Wali Kota Medan, ada momentum yang paling menjadi perhatian di Kabupaten Karo ya. Ini adalah peletakan batu pertama, prosesi peletakan batu pertama pembangunan Juma dan juga monumen Presiden Joko Widodo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kalau kita lihat ini sangat ramai dengan warga Liang Melas Datas. Disebutkan sebelumnya kami mendapatkan informasi ada sekitar 6 desa dan juga 3 dusun yang ikut bergabung untuk meramaikan prosesi hari ini. Tadi juga sempat disampaikan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, bahwa ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai infrastruktur yang dibangun di wilayah tersebut, dan disampaikan melalui video call dari Presiden Joko Widodo kepada warga Liang Melas Datas dan warga LMD ini kita lihat ya video call-nya ya. Sangat antusias kita lihat bersama. Jadi memang masyarakat MLD ini atau LMD ini ya, nggak tahu lagi apa yang mau diucapkan kepada Pak Presiden sebagai ucapan terima kasih. Karena itulah mereka akhirnya membangun patung ataupun monumen Presiden Jokowi di wilayah tersebut. Jadi kalau diketahui ada kerusakan jalan yang bertahun-tahun lamanya, sekitar 30 tahun di Kabupaten Karo, ini ada sekitar 30 km. Total di fase 1 dan fase 2 sudah diperbaiki sejak 2021 ada 17 km. Dan kemudian nanti akan berlanjut lagi bersamaan dengan pembangunan Juma atau ladang dan juga patung Presiden Joko Widodo yang akan dibangun setinggi 6 meter dengan pondasinya 1,5 meter. Nah, kalau kita berbicara soal patung ini ya, patung-patung Jokowi memang sebetulnya tidak hanya ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tapi kita juga tahu patung Presiden Jokowi ini ada juga di Gerbang Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, kemudian ada juga di Kabupaten Timor, Nusa Tenggara Timur, patung Presiden tahun 2021. Ini sudah ada roadmap-nya dari rencana pembangunan Juma dan Monumen Jokowi LMD di Karo, Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat tadi ternyata ini bersambut
dari sejak 2021 ketika masyarakat LMD, masyarakat Liang Melas Datas ini datang ke Istana Negara ya pada 2021 langsung memberikan presiden buah jeruk. Buah jeruk ini merupakan komoditi yang memang banyak dihasilkan oleh warga di wilayah Kabupaten Karo. Ada varietas jeruk yang ditanam di sana. Ini berjenis Siam, kemudian ada jeruk Washington, ada jeruk Sunkist, Padang, madu dan sebagainya. Kalau kita lihat segar sekali warnanya. Inilah hasil bumi dari tanah Karo, tanah di Kabupaten Karo ya. Yang kemudian juga mereka mencurahkan isi hatinya bahwa infrastruktur di sana tidak mendukung hasil bumi mereka. Mereka meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa memperbaiki jalan, memperbaiki akses infrastruktur supaya komoditas ini bisa tersalurkan dan pada akhirnya memang tersalurkan tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pasar dalam negerinya kita ketahui jeruk dari Karo ini langsung menuju Bandung, kemudian Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Aceh, Langkat, Siantar, Pulau Batam dan juga Binjai. Ini Pak Presiden langsung datang 2021 dikirim ke istana, 2022 ini dia gambarnya langsung datang ke Kabupaten Karo ya, langsung icip rasa jeruk di sana. Dengan kebun yang sangat hijau, tadi kita lihat bersama kebun yang sangat luas. Kalau memang infrastrukturnya tidak mendukung, pastinya memang warga ini kesulitan untuk bisa mendistribusikan hasil bumi mereka. Dan akhirnya 2021 Presiden langsung membuat perencanaan perbaikan jalan di wilayah Karo. Di Kabupaten Karo ini jalan sebelum diperbaiki kalau Anda lihat ya, belum diaspal, masih rusak. Tapi sekarang sudah ada sekitar belasan kilometer, 17 kilometer kalau tidak salah. Ini sudah diaspal, mobil sudah bisa lalu lalang di sana untuk bisa membawa komoditas atau hasil-hasil bumi yang dihasilkan oleh masyarakat dari Liang Melas Datas. Nah ini kalau kita lihat juga ketika warga LMD ini, LMD pernah mengirim 1 truk jeruk ke istana, berbuah sampai dengan hari ini. Rasa syukurnya yang diungkapkan oleh masyarakat LMD adalah dengan membangun patung atau monumen Presiden Joko Widodo dan juga membangun Juma. Juma ini artinya ladang di sana. Ladang yang diharapkan bisa memberikan keberkahan untuk mereka, bisa memberikan hasil bumi yang lebih melimpah untuk mereka dan juga bisa membawa manfaat khususnya ekonomi kepada warga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah ini pembangunan patung di ruang publik nyatanya kita tahu jadi wujud ekspresi simbolis ya untuk menokohkan Presiden Joko Widodo di sana. Dibantu juga pasti ini sudah ada kontribusi dari Wali Kota Medan, ada Bobi Nasution yang juga membantu komunikasi warga dari Kabupaten Karo untuk bisa langsung meminta perbaikan jalan kepada pemerintah. Perbaikan jalan yang sudah rusak berpuluh-puluh tahun, kemudian diperbaiki sampai dengan saat ini akan memasuki fase selanjutnya atau fase ketiga. Ini tadi dimulai dengan doa bersama dan juga tadi sempat ada pernyataan politik juga yang disampaikan oleh Bobi Nasution, Wali Kota Medan di tengah-tengah acara peletakan batu pertama Juma Jokowi ini. Ini kayaknya tadi harusnya Bu Bupati berbicara, Pak PJ harusnya berbicara, mohon maaf saya berbicara duluan. Lebih lengkapnya lagi, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan Bobi Nasution terkait perbedaan sikapnya dengan partai yang menaunginya. Berikut ini. Itu berbeda sikap dengan PDIP. Itu gimana kita Pak? Apakah kita siap untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya tentunya untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan saya akan berkomunikasi, akan tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PD Perjuangan. Tentunya saya akan menyampaikan dengan
dengan baik-baik dan kerendahan hati juga. Menyampaikan baik-baik. Kalau menyampaikan baik-baik ini artinya bagaimana, Pak? Artinya apa, Pak? Akan Menyampaikan baik-baik artinya mundur, Pak. Pindah-pindah. Ya pokoknya saya menyampaikan. Tadi kan disampaikan beda pandangan ya. Nah, yang saya akan sampaikan itu kenapa beda pandangan, mungkin itu dulu. Apa alasannya beda pandangan, itu dulu. Sikap berikutnya tentunya saya akan menunggu arahan dan petunjuk. siap ya, Pak, apapun yang Berarti diberikan. siap disanksi, Pak. Yang pasti semuanya tujuannya bagaimana untuk memajukan Indonesia, itu bagaimana memajukan Indonesia. Kita titipkan sama siapa, itu kan ada pilihan dari kita, baik dari hati dan pikiran, dan ini nanti akan saya suarakan, akan saya sampaikan kepada PDI Perjuangan itu mungkin. Berarti Prabowo Gibran pilihan dari hati, Pak. Ya kalau nggak dari hati, kita harus milih pemimpin dari hati. Pak, berarti terkait tugas Jurkamnas seperti apa, Pak? Berarti dilepas? Ya tadi saya sampaikan, saya akan menyampaikan dengan baik-baik, saya akan menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran, apa yang kemana akan saya titipkan, tentunya suara yang hari ini kami mungkin masyarakat yang ada di Medan ataupun di Sumatera Utara, kepada siapa akan kami titipkan suara itu, nah itulah yang akan saya sampaikan. Nah masalah hasilnya gimana? Kapan rencana Pak untuk menyampaikan itu? Nanti insya Allah secepatnya. Yang pasti saya sampaikan, saya dengan teman-teman hari ini PDI Perjuangan, kami komunikasi baik-baik, saya tugas saya sebagai wali kota Medan, kami berkomunikasi untuk pembangunan kota Medan sejauh ini baik-baik. Kami berkomunikasi antar personal juga masih sangat baik-baik, jadi nggak ada yang seolah ini kisruh kacau, enggak. Kami semua baik-baik, hanya tadi kan disampaikan bagaimana pandangan-pandangan saja. Pak, bagaimana tanggapan tentang... Di luar sikap politik dari Bobi Nasution, menarik sekali melihat bagaimana rasa syukur warga Kabupaten Karo berbuah menjadi juma atau ladang dan sebuah monumen Jokowi sebagai simbol apresiasi dari kerja pemerintah bersama dengan pemerintah daerah. Kita selisih lebih dalam lagi soal makna dari momentum ini. Bergabung bersama saya hari ini melalui sambungan Zoom ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Pak Burhanuddin, selamat sore. Sore. Oke. Pak Burhanuddin melihat momentum tadi peletakan batu pertama untuk membuat Juma dan juga momentum Presiden Jokowi di Kabupaten Karo. Bagaimana Anda menilik pesan tersirat dari pembangunan monumen ini di Kabupaten Karo? Di tengah dramaturgi politik ya saat ini. Ya, memang saya melihat pertama langkah sistematik Bobi Nasution untuk melenggang lebih jauh, bukan sekedar berkarir sebagai wali kota Medan, tetapi sepertinya mulai membidik langkah sebagai gubernur Sumatera Utara. Kita tahu Karo berada di luar Medan dan Bobi mulai menapakkan langkah yang sangat sistematik, terutama untuk mendapatkan dukungan warga Sumatera Utara secara umum, terutama untuk pilkada serentak tahun depan. Dan kalau kita lihat dari data survei, memang ada indikasi Bobi sekarang mulai melenggang, bahkan mengalahkan incumbent, baik itu Edi Ramayandi maupun Ijek. Artinya ada peningkatan kepuasan kinerja terhadap Bobi Nasution. Betul, jadi kalau kita lihat kiprahnya sebagai wali kota Medan, itu cukup mendapatkan simpati dari warga Medan, termasuk juga mulai dilirik oleh warga Sumatera Utara secara umum. Kita tahu Medan ini kan kota yang seringkali salah urus ya dalam pemerintahan sebelumnya. Beberapa kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Tetapi belakangan sejak dipegang oleh Bobi ada banyak perbaikan. Lepas dari kenyataan bahwa ada banyak privilege ya yang dinikmati oleh Bobi karena statusnya sebagai menantu presiden. Ada pembangunan karena suntikan dana dari pemerintah pusat atau investasi swasta yang masuk. Tapi lepas dari segalanya, kita melihat ada perkembangan yang sangat positif sejak Medan dipegang oleh Bobi. Saya sendiri menyaksikan waktu Hari Pers Nasional beberapa waktu lalu di Medan, saya pangling ya melihat Medan. Lepas dari persoalan bahwa ada banyak tanda kutip ya bantuan dari pihak lain yang turut membantu pembangunan secara masif di Medan. Dan itu sepertinya mulai dilirik oleh warga Sumatera Utara secara umum. Karena kan bukan hanya Medan yang seringkali dianggap salah urus ya. Sumatera Utara banyak sekali kepala daerahnya yang tersangkut isu korupsi. Dan di saat approval rating dari
petahana yang kurang begitu bagus, Bobi memberi semacam kejutan. Tapi saya kira itu langkah panjang ya. Jangka pendeknya ya Pilpres menurut saya. Kaitannya dengan terobosan politik Bobi ya, dengan Juma Jokowinya. Oke, tapi kalau tadi Pak Burhanuddin menyebut Pangling, ada pembangunan infrastruktur yang cukup maju di sana, ini dikatakan sebagai bentuk syukur dari warga Kabupaten Karo membangun Juma dan juga Monumen Jokowi di sana. Dari 30 km sekarang sudah sekitar 17 km yang diperbaiki. Bagaimana Anda melihat keseriusan, ini dari kebijakan, keseriusan pemerintah dan juga pemerintah daerah dalam memperbaiki kemudian membangun infrastruktur di Sumatera Utara? Ya, memang harus kita akui ya, ini bagian dari kredit yang menurut saya perlu kita apresiasi dari pemerintahan Presiden Jokowi secara umum ya. Jadi pembangunan infrastruktur sangat masif, termasuk di Sumatera, lebih khusus lagi di Sumatera Utara, bukan hanya sekedar jalan tol Sumatera, tetapi juga infrastruktur yang berkaitan dengan misalnya Danau Toba dan banyak sekali jalan dan irigasi, bendungan, dan seterusnya. Dan kita tahu Sumatera Utara ini kan Presiden Jokowi sebenarnya tidak terlalu menang mutlak. Jadi kita tahu Presiden Jokowi itu unggulnya di daerah Toba dan sekitarnya. Sementara di wilayah-wilayah Melayu Muslim, ya misalnya di daerah seperti Deli Serdang, kemudian wilayah-wilayah yang banyak Melayu Medannya, Presiden Jokowi kalah. Jadi ini kalau kita merujuk pada pengalaman 2014 dan 2019. Tapi poinnya ada apresiasi bukan hanya mereka yang memilih Presiden Jokowi, tetapi juga mereka yang tidak memilih, apalagi setelah Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ya. Jadi praktis terjadi semacam rekonsiliasi bukan hanya di tingkat elit tapi juga di tingkat massa. Jadi kalau kita lihat itu juga punya impact ya. Per hari ini Prabowo Subianto unggul tipis di Sumatera Utara melawan Anies. Jadi Anies justru yang cukup memberi kejutan karena basis Pak Prabowo lama, terutama di kelompok Melayu Medan, sekarang sudah pindah dari Prabowo ke Anies Baswedan. Tetapi Pak Prabowo mendapatkan insentif dari basis pendukung lama Pak Jokowi, termasuk kalangan Kristiani yang tinggal di kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Samosir, dan seterusnya. Oke, menarik juga tadi Pak Burhanuddin di sela-sela peletakan batu pertama, Bobi Nasution sempat menyinggung mengenai politiknya, langkah politiknya bahwa memilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka senada dengan para relawannya. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang mungkin akan dihadapi oleh Bobi Nasution ke depannya dengan pilihan ini sesuai dengan pilihan relawannya? Sebenarnya ini kan sangat tipikal ya. Jadi tanda kutip memakai relawan untuk menunjukkan preferensi personal terkait dengan Pilpres 2024. Sebelumnya kan Gibran ya. Jadi beberapa bulan lalu Gibran menemani relawan Jokowi dan Gibran Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyalurkan dukungan kepada Pak Prabowo. Saat itu sudah mulai tuh ada kasakusuk, ada apa dengan Gibran, karena sebagian besar relawannya pada dasarnya preferensinya ke Ganjar. Tetapi kan ternyata di ujung itu menjadi salah satu langkah awal bagi Gibran untuk kemudian melabuhkan dukungan ke Prabowo, bukan sekedar mendukung tapi menjadi cawapres. Nah sekarang Bobi pun sepertinya pakai langkah yang sama. Jadi pakai tanda kutip ya mulut relawan. Kemudian Bobi akan kira-kira menunjukkan bahwa sesuai dengan aspirasi relawannya, Bobi akan mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran yang kebetulan rival utama dari capres-cawapres yang diusung oleh partainya. Jangan lupa ya, Gibran dan Bobi ini adalah kader PDI Perjuangan. Jadi ini menurut saya sih ini sinyal bahwa Gibran, ya, Bobi ya itu akan mengikuti langkah kakaknya atau saudaranya ya Gibran untuk mendukung Prabowo Gibran. Nah ini jadi lagi-lagi episode lanjutan berkaitan dengan antagonisme politik ya, riwayat yang makin panas ya antara Bobi dan keluarga Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan. Oke.
Ini masih sangat dinamis persaingan politik di 2024. Kita lihat nanti seperti apa mungkin strategi langkah politik yang akan diambil oleh Bobi Nasution khususnya. Tapi harapannya tadi seperti apa yang dikatakan Bobi juga, semoga pemilu tetap aman dan juga damai di tahun 2024. Pak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Indonesia Forward. Makasih. Dan sekian tayangan Indonesia Forward kali ini. Saya Prasidya Puspa pamit. Sampai jumpa.